ya, sadisnya pukulan yang dilakukan oleh seorang dewasa ini terhadap seorang anak yang begitu kecil ya, bahkan ini kategorinya adalah batita. Video tentang anak ini yang sebenarnya pemberitaannya juga sudah cukup meluas dan membuat geram banyak netizen. Baru-baru ini kita dikejutkan oleh sebuah video yang viral berisi tentang kasus penganiayaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dewasa terhadap seorang anak. Mungkin kita bisa sebut sebagai bayi ya, karena anak ini ternyata masih berusia 2,5 tahun. Di dalam video tersebut tampak betapa tanda petik ya, sadisnya pukulan yang dilakukan oleh seorang dewasa ini terhadap seorang anak yang begitu kecil ya, bahkan ini kategorinya adalah batita. Video tentang anak ini yang sebenarnya pemberitaannya juga sudah cukup meluas dan membuat geram banyak netizen. Dalam kasus ini, saya mengapresiasi pihak kepolisian karena pihak kepolisian itu segera bertindak ketika diketahui ada video itu dan ada pelaporan yang dilakukan oleh keluarga korban. Polisi dilaporkan pada hari Senin, jadi minggu yang lalu. Ini kira-kira kalau minggu yang lalu itu kan ya masih terjadi di bulan Maret tahun 2021 dan baru berlangsung 1 minggu yang lalu dan polisi menggelar konferensi pers. Di dalam konferensi pers yang disampaikan ternyata laporan itu baru 1 minggu, tepatnya di Senin yang sebelumnya, ya minggu yang sebelumnya. Dan dalam penanganan polisi adalah hari yang sama polisi juga menangkap pelaku. Jadi ketika laporan terjadi ada 2 pihak yang di pihak kepolisian yang turun ke lapangan. Yang pertama ke rumah korban, yang satu adalah ke rumah pelaku. Polisi juga menyita handphone pelaku yang memang berisi rekaman bagaimana penganiayaan itu dilakukan terhadap seorang bocah ini. Dan terbilang sadis karena dalam keterangan kepolisian itu disebutkan bahwa anak ini selain mendapatkan pukulan berkali-kali hingga terjatuh, dia pun mendapatkan pukulan pada perut. Bahkan menurut kepolisian saat pukulan perut dilakukan, anak ini bahkan sampai buang air besar. Dan beberapa luka juga terjadi misalnya dekat kemaluan korban. Nah, berarti ya memang terbilang sadis karena menimbulkan luka yang bisa saja kalau berdasarkan visum itu terkategori sebagai luka sedang dan mungkin keberat ya. Nah, kita akan lihat bagaimana kemudian polisi menggunakan peraturan perundangan. Kalau berdasarkan keterangan yang dikeluarkan oleh kepolisian, mereka menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 76 dengan hukuman yang sebenarnya juga dari kelanjutan di pasal 76 ini soal hukuman fisik itu terkait dengan kekerasan fisik itu adalah sanksinya 5 tahun. Memang kalau kategorinya masuk ringan ya dia itu 3,5 tahun. Kalau kemudian luka sedang itu bisa 5 tahun, dan kalau lukanya itu berat bahkan menimbulkan kematian itu bisa terkategori 15 tahun. Nah, bagaimana kemudian si bocah ini sampai di tangan pelaku? Karena pelaku ini memang berpacaran dengan bibi atau tante korban. Dan pada hari itu sempat mengantarkan tantenya ini, si pacar ini ya, pelaku ini sempat mengantar tantenya dan membawa anak ini gitu ya dengan alasan ingin mengajak bermain. Ternyata dilakukan tindakan kekerasan dan direkam pula oleh pelaku. Tindakan sadis dan bahkan cenderung brutal ini tentu tidak dibenarkan. Ya jadi jelas melanggar sejumlah peraturan perundangan.
Yang pertama adalah kepolisian. Tentu saja saya mendorong polisi untuk menggunakan undang-undang perlindungan anak, dan kalau ternyata hasil CT scan ya yang belum keluar sampai hari konferensi pers itu nanti keluar, maka kalau memang menimbulkan luka yang berat, menimbulkan luka yang kemudian misalnya pada usus anak dan lain-lain, maka ya seharusnya tidak digunakan yang 5 tahun hukumannya, tapi ke ayat yang ketiga, yaitu lebih menggunakan 15 tahun ya. Nah, yang kedua adalah kita hormati ya polisi untuk bekerja, kita tunggu ya sampai kan belum P21 ya, prosesnya akan panjang, dan mari kita lihat ya seperti apa nanti akhirnya di P21 tuntutan apa yang dikenakan pada pelaku terhadap penganiayaan ya yang dilakukan terhadap seorang bocah berusia 2,5 tahun. Oleh karena itu, hak rehabilitasi ini harus dilakukan oleh dua pihak. Yang pertama adalah P2 TP2A atau mungkin pekerja sosial di Kota Tangerang, ya. Dan itu melakukan rehabilitasi psikologis karena pasti anak mengalami trauma setelah mengalami kekerasan yang luar biasa ini. Yang kedua adalah tadi P2 TP2A, tapi juga dinas kesehatan. Pada poin kedua ini juga penting. Dinas kesehatan itu harus memulihkan ya rehabilitasi kesehatan korban. Jadi kalau yang satu mental, yang satu fisik. Nah, ini harus ada pemeriksaan total dan harus dengan pembiayaan tentunya oleh pemerintah atau oleh negara. Nah, kita akan lihat ya bagaimana proses pelaku sudah ditangkap oleh kepolisian pada hari yang sama dilaporkan, dan tentu proses pemeriksaan sedang berlangsung, bukti-bukti sudah cukup banyak, maka kasus ini seharusnya bisa menuju ke pengadilan, artinya bisa di P21. Nah, kita lihat kelanjutannya seperti apa. Mari kita jangan mudah mempercayai, ya jangan mudah mempercayai pihak lain meskipun kita kenal ketika melepaskan anak kita, karena bisa saja kekerasan menimpa anak kita, apalagi pada usia demikian kecil. Jangan lepas kepada orang yang jelas tidak yang kita tidak tahu juga ya seperti apa yang bersangkutan, tetapi bahwa melepas anak pada usia yang demikian tanpa pendampingan itu sangat berisiko. Nah, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Jika video ini dirasa bermanfaat, mohon dibantu untuk di-share ke media sosial Anda. Dan yang kedua adalah di-subscribe, bunyikan loncengnya. Kita akan bertemu lagi pada video-video berikutnya dalam segmen highlight. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.